Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Cilangkap beserta perangkatnya, yang kami hormati Ibu Tim Penggerak PKK Desa Cilangkap beserta pengurusnya, yang kami hormati pula Ibu-ibu PKK sewilayah Desa Cilangkap yang hadir. Mudah-mudahan langkah kita dalam acara pertemuan rutin PKK Desa Cilangkap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan bersama kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh teknologi, penuh ilmu pengetahuan, dan penuh peradaban. Semoga kita di akhir kelak menjadi umatnya, mendapat syafaatnya Rasulullah. Allahumma amin. Terima kasih untuk kesempatan piket RW 2 untuk kegiatan PKK Desa Cilangkap. Mudah-mudahan kegiatan hari ini di RW 2 bisa menjalankan tugas, dan tugas saya di hadapan ibu-ibu yang soleha. Alhamdulillah saya akan mengambil tema berarti sama pelenggaran nggak usah ya, kudunya kan Miki setelah salaman nggak usah, berarti ya langsung ke tempat nurajanya ya. Mari kita perbanyak saling mengingatkan, bukan saya itu paling sering atau paling bisa, tidak nih, karena ini tugas, jadi ya saling sharing atau mungkin saling mengingatkan. Kalau saya salah juga siap diingatkan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, yaitu hikmah dalam kita menghadapi Idul Adha. Ini sudah memasuki hari kedua atau ketiga. Itu alhamdulillah kita diberi kesehatan ya, karena corona sudah hilang, mudah-mudahan hilang dan tidak ada lagi dan tidak kembali. Untuk kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari, karena usia kita semakin hari semakin dekat ya, jadi orang tua isperpacurek. Walaupun usia itu kan Allah yang tahu, malaikat saja tidak tahu, malaikat yang dekat dengan Allah tidak tahu. Yang tahu usia kita hanyalah Allah. Dari kegiatan kita sehari-hari, karena hanya Allah yang tahu usia kita, maka kita harus mempunyai kegiatan dalam kehidupan itu yang berkualitas. Contoh yang berkualitas, yang tadinya kita udah usia kepala 4 atau kepala 3 atau kepala 5 ya, yang kemarin usia 30-an masih belum kerap paling tahajud deh, anggar butuh kau aku tahajud lagi nu anak lanangnya Arab daftar tentara tahajud 40 tahun lagi anaknya ada ketanpa ya, ini tahajudnya masih Senin Kemis dikenceng maring alhamdulillah ketampa. Nah, karena kayak anak-anak kita kalau mau minta uang ke orang tua itu kan nyeringin, mak duit mak, jajan mak, adus disir, ngaji disir, ngaji adus ngaji mak. Nah, kan dikasih orang tega. Allah itu sama sebenarnya ya. Kalau kita pelajari dari seluk-beluk kehidupan kita, itu Allah itu sama ya, karena sayangnya kepada umatnya, Allah itu akan memberi rizki yang banyak kepada kita apabila kita ingat. Karena Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh ya.
manusia itu menunjukkan dia tidak sombong, ya. Itu karena kita manusia itu kecil di hadapan Allah, sehingga kita apa yang mau disombongkan, kalau meninggal juga hanya kain kafan yang akan menggubet atau membungkus kita dan ditaruh di dalam tanah. Apa yang perlu kita sombongkan? Ya, dengan tetangga mari kita saling senyum, saling sapa, dan batas umai ngejorok bis oli orang kenal rong tahun hanya sepele gitu ya. Saya dengkul baik, akhirnya hidup itu tidak berkualitas, ya, karena ini bulan yang sangat dicintai Allah. Kalau ada cerita yang Nabi Ibrahim itu kan sangat mencintai anaknya, tapi suruh disembelih oleh Gusti Allah. Nabi Ibrahim purun mawon, tapi diganti anak itu dengan seekor kambing atau domba. Jadi hikmah dalam kegiatan Idul Adha ini banyak, yaitu kegiatan pertama itu kita kencangkan kegiatan kita, yaitu ibadahnya, tingkatkan. Mungkin ya kencang sih, cuma ya mendan eling kalau sadar apa eling kalau lalai, saling mengingatkan. Sholat duha, nah sholat duha ya biasanya anggar bibine kalau duha sing kenceng duitai tangko tadi wis duha wis ada kegiatan apa kalau Idul sembahyang di situ jadi bibine nyoki nah itu juga salah satu guru saya, guru rohani kadang yang soal anggar jengit dia kayak bingungin deh. Nah itu salah satunya sholat duha. Terus satu lagi kegiatan yang nanti akan Idul Adha itu kita harus perbanyak sholawat, karena malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Allah saja bersolawat untuk Kanjeng Nabi. Masa kita manusia yang berlumpur dosa, ya kalau kita lihat kayak bedak yang berlumpur dosa atau berlumpur itu tanah itu kan kayak kotor. Kalau kita dengan kasat mata, wah baby soal ini duit orang balik-balik nah itu kan ada kotoran di dalam tubuhnya atau di dalam jiwanya. Kalau kita bisa melihat ternyata banyak kotoran atau kesalahan-kesalahan itu akan terlihat hanya Allah, sehingga kita dilunturkan dengan apa? Bersolawat, ya, dilunturkan dengan bersolawat. Esok sore wengi pokoknya dua hajat orang dua hajat kudu seneng solawat bisa senengnya banyak, ya. Salah satunya saya paling suka solawatnya itu solawat Jibril. Solawat Jibril sekarang lagi banyak yang suka, ya, karena solawat Jibril itu solawat yang selalu dibacakan oleh malaikat Jibril untuk Kanjeng Nabi. Itu seperti air di dalam gelas, itu kita membaca solawat Kanjeng Nabi kan itu air sudah penuh. Karena kita sering solawat, nah nanti rembesan air yang di gelas itu akan tinggi ke kita yang sering senang solawat. Kepengen anak soleh-solehah, solawatnya berkencang. Kepengen duitnya lancar, rezekine sehat selalu, kencangin solawat. Tapi solawatnya aja bukan betong, tekan hati. Kayak apa sih tekan hati? Ya diresapi. Contohnya kayak kita bareng-bareng ya solawatan, nyonya lagi-lagian jadi kayak reaksi konten dan ada manfaatnya. Sholawat Jibril, kita harus sering sholawat karena ini bulan atau tanggal sebelum hari Idul Adha itu terjadi, ya, penyembelihan itu kita harus berbanyak sholawat. Puasa juga sholawat Jibril kayak apa? Sallallahu ala Muhammad. Cara gerentes kalau langsung ning ati, gue sih mau kena dengan dan rasa ning awak gue pori-porinya bergetar bila
yang sangat kuat, tapi berimannya sebatas ya sembahyang orang lakoni kur angger Jumatan tok. Nah itu karena sholatnya masa akan dalam lagi jadi malah sholat kan lima waktu bolong-bolong mau kudu ngerondani siji-siji itu karena diri kita sendiri. Kalau sholat aku Islam kata telten, tapi sholat itu kan ada rukun Islam yang kelima itu sholat ya syahadat, sholat, puasa, nah dan lainnya itu yang terakhir haji. Dalam haji itu penyempurnaan, ada kurbannya. Mau jadi Islam kata dikatakan Islam sembahyang ya sembahyang orang yang percaya sembahyang pun kudu dampingi kan tidak ya. Jadi kita harus sudah semakin usianya sudah semakin nambah, mari kita bareng-bareng memperbaiki hidup kita, karena hidup ini tidak ada yang tahu usia kita. Mau jijik nanti ngomong kayak gini, kok orang penting kan besok membet, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi domane ngepepani usianya sing bermanfaat kalau sing mandar lawas, tapi sehat orang repoti KBH. Yuk kita sholawat bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu yaitu rutin masa bisik pagi jadi kok saya dia ketemu bunga duit-duitan dia sholat kencang lawan duit tetap nah itu ya itu kan hati ya hati kita. Tapi pribadi masing-masing anggapnya daratnya kayak gue anak duitnya yang kencang sholawatnya adalah duitnya meski ke priwe ya. Nah itu jadi ada manfaat atau hikmah dalam Idul Adha itu ada beberapa, yaitu yang satu pertama itu menyempurnakan rukun Islam yang kelima itu ibadah haji ya. Yang mampu mudah-mudahan yang hadir pada pagi ini aku doakan bisa naik haji. Allahumma amin. Allah yang akan jamin, kita hanya wajibnya berdoa ikhtiar ya. Yang kedua memperkuat persatuan dan perasaan saling menyayangi ya, mempercayai dengan baik, membedakan yang kaya dan miskin itu, menyayangi dan mempercayai dengan tidak membedakan kaya dan miskin. Wah kurbannya kan biasanya busuk bu ora itu dewe ini soal-soal emang rasakna mau iwa kurban ya biasanya ada ya. Yang ketiga mendidik peduli sosial yang tinggi dan membeli hewan kurban dan membagikan kepada fakir miskin. Yang ketiga, yang keempat mengenang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim atas perintah Allah anaknya ya, subhanallah. Bagaimana? Ya, yang pertama menyempurnakan rukun Islam yang kelima itu naik haji ya. Idul Adha kan itu kejadian naik haji. Yang kedua memperkuat persatuan dan perasaan saling menyayangi dan mempercayai dengan baik, dengan tidak membedakan kaya dan miskin.
Masih kita orang miskin, KPKP yang orang kurang kayak minum cilik, ayam, lalu segair, tapi anggar bibirnya gawe sambel, kok segair enak yo. Jadi nyong si cilik yang aja nostalgia. Saya sekolah di sini 2 tahun dengan bibi saya. Ini oleh jodoh ini jalannya ke bibi pacarannya kalau jauh dia ngerti bisa. Nah yang ketiga mendidik peduli sosial deh, apa ya sedekah aja umat. Sobat aktuali ananda sama apa bayi batire nurung di aku ngobrol sama di teori dan orangnya berat ini das telu oli dengkil papat anak dagingnya anak 6 kilo bebruk freezer kabeh anak tangganya orang. Nah itu tidak ada jiwa sosial namanya. Anak tangganya ini melari anak ya oleh iwak kayak gitu perusahaan makro yang lumayan kurang ini orang ini das papat yang kota jujuki dengan anak kayak jujurnya orang ini kan bulan jalan kasih jam papat dari telur jajal seminggu tak Masya Allah itu kan didik peduli sosial. Nah itu yang selanjutnya tentang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan pengorbanan dua permintaan boleh itu anget baiklah gua harus kubur tuh baik ya. Nah itu hidup itu jangan pahala turu gaji pahala turu ya turu baik engkau waktu kita udah usia dicabut baru tidur terus. Dari sifat Nabi Ismail yang patuh dan hormat kepada orang tuanya, itu Nabi Ismail itu taat pada orang tua. Tapi bocah siki Masya Allah nggih kepriye sing dadi bocah eman dan orang statik deh para Jibril angger larane bubu lali jenengan aja bubu disir terus kandung ya karena perempuan jangan kecil bukan itu ngomong bocah belintir masih tangan anak kokok kerungu kan mama nyebarannya tapi alhamdulillah bocah lanang ya ada sih orang lagi pamer anak bujang itu keluar perawan sampai di pamer tidak istilahnya pribadi diri saling sharing lah udah lagi pamer soal cinta jangan buat pokoknya jajannya aja apa kayak anak balon biasanya anak balon sih lucu-lucu pisan bocah sih budit ya ngomongannya terus luntur hatinya tuh kok nah itu sebenarnya itu lagi oke kelemahannya mamanya dan mau kelepak-kelepak kayak gini kok langsung dewe dituruti mesti tega, kulatan tega. Orang berdua maksanya Power Rangers, motor, orang tangis buka apa, pokoknya mbok buta, langkat duit sih ujar-ujar dari gue, gue mikir kalau sekarang udah gede, bu, aku pengen motor ibu gak ada apa, si kita soal bisa ngomong melas gede, jadi ada masalah kita kejam, ide itu saat dasar ke SMP itu kita dasar orang tua hati harus keras tapi disiplin jadi ngerti anak emangnya aja emon bagus kok isin mau yang budi bagian sini itu kita mendidik saya itu proses budi ini apa ojek gandum mas teman gue bagian gerekku pokoknya si cilik gitu tapi sekarang alhamdulillah enggak nurut maksudnya sekarang udah nurut udah gede ya alhamdulillah belum pacaran ya ini masalah selanjutnya mendekatkan diri kepadanya dan membaca talbiyah takbir
sering membaca takbir Allahu Akbar. Oke. Terus yang terakhir, mensyukuri atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada hambanya dengan cara mau berkurban. Mudah-mudahan ada yang berkurban ya ibu bapak yang hadir di sini, bapak keluarga. Mudah-mudahan diberi rezeki yang kamu rebus nanti adanya kebaikan pasti Allah akan ganti sedurunge jenengan nglakoni iki diganti dengan kebaikan-kebaikan itu Allah ya. Tapi kalau manusia ada 10 persoalan atau 10 soal 9 baik tapi 1 kesalahan itu terkecer salah baik sing sama keton di manusia. Tapi Allah beda, kita mempunyai kesalahan 9 hanya kebaikan 1 Allah akan hapus 9. Itu bedanya Allah Maha Besar, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Itu mari kita lagi eling-elingan ditanggung jawabnya mengucap seperti ini. Mudah-mudahan Allah ada manfaatnya, apabila tidak ada manfaatnya atau menyinggung perasaan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, mungkin itu kebodohan saya, dosa saya yang apabila ada yang tersinggung atau ada manfaatnya itu semata-mata dari Allah. Mungkin pengisian dari PKK RW 2 Piket hari ini cukup, dan mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi